Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang histogram processing atau histogram equalization. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Satya Wira Wicaksono. Lalu saya adalah Aulia. Saya Purnita Maula. Se- Langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi presentasi kali ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama teori histogram citra, lalu yang kedua konsep histogram equalization, kemudian dilanjut dengan algoritma dan flowchart, yang keempat ada dasar matematis PDF dan CDF, kemudian ada implementasi program, dan yang terakhir ada analisis hasil serta kesimpulan. Apa itu histogram citra? Histogram citra adalah representasi grafis yang menunjukkan distribusi frekuensi kemunculan tiap level intensitas keabuan dari 0 sampai 255 pada sebuah citra digital. Sumbu horizontal menyatakan level intensitas R, sedangkan sumbu vertikal menyatakan jumlah piksel HR yang memiliki intensitas tersebut. Bentuk histogram mencerminkan karakteristik visual citra, sempit dan terpusat berarti kontrasnya rendah, lebar, dan menyebar berarti kontrasnya tinggi. Beberapa notasi dasar yang perlu diingat: R sebagai level intensitas asal, L sebagai jumlah level intensitas, umumnya 256, NR sebagai banyaknya piksel dengan intensitas R, dan N sebagai jumlah total piksel citra. Boleh di next? Oke, terus kita akan bahas ide dasar histogram equalization. Histogram equalization itu adalah teknik perbaikan kontras yang bekerja dengan mendistribusikan ulang level intensitas citra sehingga hasilnya mendekati distribusi seragam. Prosesnya bisa dijelaskan dalam 3 tahap, seperti yang ada di PowerPoint ini, yaitu yang pertama ada regangkan, intensitas yang menumpuk pada rentang sempit direntangkan lebih lebar. Lalu yang kedua, kita ratakan, piksel yang tadinya sedikit variasinya kini menyebar mengisi seluruh rentang. Lalu yang ketiga, dipertajam. Detail objek yang tadinya tersembunyi di area gelap atau terang jadi terlihat lebih jelas. Nah, kemudian kita akan bahas nih mekanisme dan flowchart algoritma. Algoritma itu biasanya terdiri dari 7 langkah. Yang pertama itu ada baca citra masukkan dan ubah ke grayscale. Lalu yang kedua ada hitung histogram HR, jumlah piksel tiap intensitas. Lalu yang ketiga menghitung PDF-nya, yaitu PR sama dengan HR dibagi N. Kemudian kita hitung CDF-nya secara kumulatif dari PDF. Selanjutnya, bentuk fungsi transformasi S sama dengan round dikali L-1 dikali CDFR. Selesai itu kita petakan map atau mapping tiap piksel citra ke S. Lalu yang terakhir, hasilnya menjadi citra baru dengan kontras yang merata. Jadi intinya, setiap piksel hanya dipetakan ulang, nilainya berdasarkan lookup table dari CDF. Tidak ada piksel baru yang dibuat atau posisi spasial yang berubah. Karena ini operasi point processing, prosesnya hanya bergantung pada nilai piksel itu sendiri. Dan kompleksitasnya linear O.
N sehingga efisien untuk citra besar. Selanjutnya ada dasar matematis, PDF, dan CDF. Yang pertama itu ada probability density function. Eh, Sederhananya, ini adalah cara kita menghitung probabilitas atau kemunculan suatu nilai intensitas pixel di dalam citra. Rumusnya itu ada P dalam kurung RK sama dengan NK dibagi N, di mana kita membagi jumlah pixel dengan intensitas tertentu dengan total seluruh pixel yang ada. Yang kedua itu ada cumulative distribution function. Nilai CDF ini sifatnya monoton naik atau tidak pernah turun, dan inilah yang nantinya menjadi jangkar atau dasar pemetaan untuk intensitas pixel yang baru. Yang ketiga itu ada fungsi transformasi. Nah, di sini itu nilai CDF tadi dikalikan dengan L-1. Yang untuk citra 8 bit nilainya adalah 255 sebagai faktor penskalaan. Lalu hasilnya dibulatkan. Sifat transformasi ini otomatis meregangkan bagian intensitas yang terlalu padat atau sering muncul dan memampatkan yang jarang muncul tanpa merusak urutan gelap terang asli citranya. Bisa next. Nah, selanjutnya ini ada visualisasi fungsi transformasi. Agar lebih mudah dibayangkan, eh, bisa diperhatikan garis putus putus abu-abu diagonal yang lurus itu adalah garis identitas yang mempresentasikan kondisi jika citra tidak diubah sama sekali. Sekarang bisa dilihat kurva CDF yang asli yang berwarna merah hijau putus-putus di tengah. Kurvanya terlihat sangat curam dan menumpuk di rentang intensitas yang sempit, sekitar di nilai 100. Nah, ini adalah khas citra yang kontrasnya rendah atau terlalu seragam. Melalui fungsi transformasi yang dibahas sebelumnya, kurva yang tadinya curam ini dipetakan kembali agar sebisa mungkin mendekati garis diagonal ideal. Hasilnya distribusi intensitas piksel akan diregangkan secara merata dari rentang 0 hingga 255, sehingga kontras gambar meningkat secara signifikan. Bisa next. Selanjutnya ada implementasi program Python. Di slide ini kami melakukan implementasi manual menggunakan Python dan NumPy dari nol tanpa bantuan library instan. Untuk membuktikan pemahaman rumusnya, alurnya dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama itu dicari dulu total pixel n dan inisialisasi matriks untuk menghitung histogramnya. Yang kedua itu dihitung PDF-nya dengan membagi hasil histogram dengan total pixel atau n. Yang ketiga itu dihitung CDF-nya menggunakan fungsi bawaan np.camSum untuk menjumlahkan nilai PDF secara kumulatif. Yang keempat itu diaplikasikan fungsi transformasinya dikali L-1 dibulatkan dengan np.round. Lalu tipenya diubah menjadi UIN8. Yang kelima itu langkah terakhir memetakan setiap pixel dari citra asal ke nilai intensitas baru yang sudah ditransformasikan menggunakan teknik mapping array sebelumnya. Nah, dari sana kita mendapatkan citra hasil equalization. Bisa next. Verifikasi hasil implementasi. Pada slide ini ditunjukkan bahwa program histogram equalization yang dibuat secara manual telah diuji kebenarannya. Citra uji yang digunakan adalah gambar sintetis berukuran 400 kali 300 pixel dengan kontras rendah. Nilai intensitas pixel hanya berada pada rentang 85 sampai 145 sehingga gambar terlihat kusam dan kurang jelas. Bisa dilihat di sebelum. Program kemudian dijalankan untuk menghitung histogram, PDF, CDF, dan menghasilkan citra baru yang bisa dilihat di sesudah.
Nilai selisih maksimum 0 berarti tidak ada perbedaan satu piksel pun antara hasil program manual dan hasil OpenCF. Artinya, rumus matematis yang diimplementasikan sudah benar dan menghasilkan keluaran yang identik dengan fungsi standar OpenCF. Perbandingan citra dan histogram. Slide ini memperlihatkan perubahan gambar dan histogram sebelum serta sesudah dilakukan histogram equalization. Sebelum equalization, gambar tampak gelap dan kontrasnya rendah. Detail objek seperti gunung, langit, dan bulan masih sulit dibedakan. Histogram menumpuk di bawah tengah, sekitar intensitas 85-145, menandakan sebagian besar piksel memiliki tingkat kecerahan yang hampir sama. Setelah histogram equalization, gambar menjadi lebih terang dan kontras meningkat. Perbedaan antara objek menjadi lebih jelas sehingga detail gambar lebih mudah terlihat. Histogram menyebar hampir seluruh rentang 0 sampai 255, menunjukkan distribusi intensitas piksel menjadi lebih merata. Analisis hasil. Pada aspek tentang intensitas, di sebelum equalization sempit dan terkonsentrasi dari 85 sampai 145. Sesudah equalization melebar hampir memenuhi 0 sampai 255. Bentuk histogram sebelum equalization itu menumpuk tinggi di tengah, sementara sesudah equalization lebih merata. Kontras visual. Sebelum equalization, datar, detail sulit dibedakan. Sesudah equalization, tajam, objek lebih jelas dan terpisah. Posisi pixel sebelum equalization tetap dan tidak berubah. Sesudah equalization, posisi pixel masih tetap, tapi nilai intensitas berubah. Histogram equalization sangat efektif untuk citra dan setengah histogram sempit, namun dapat memperkuat noise dan kurang optimal pada citra yang pencahayaannya tidak merata di berbagai area. Di sini, metode lanjutan seperti CLAHE dan atau Adaptive Histogram Equalization digunakan. Kesimpulannya, histogram equalization terbukti efektif. Histogram equalization memperbaiki kontras citra dengan meratakan distribusi intensitas melalui fungsi transformasi berbasis CDF tanpa mengubah informasi spasial piksel. 2. Dasar matematis terbukti valid. Implementasi manual menghasilkan output identik dengan fungsi pustaka CV2 equalizes. 3. Metode ini sederhana secara komputasi, namun memberikan peningkatan kontras yang signifikan, terutama pada citra dengan histogram sempit seperti foto berkabut atau underexposed. 4. Keterbatasannya adalah dapat menguatkan noise dan kurang ideal untuk citra dengan pencahayaan tidak merata, sehingga variasi seperti Clahe relevan untuk pengembangan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.